Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua dan tentunya semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam materi mata kuliah teori akuntansi, kita akan membahas dan membedah tentang pendapatan. Pembahasan pendapatan itu berkaitan dengan 4 hal, yaitu pertama adalah pengertian. Apa itu pengertian dari pendapatan? Hal ini tentunya berkaitan dengan karakteristik dari pendapatan itu sendiri, sehingga kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan pendapatan itu seperti apa. Yang kedua adalah pengakuan. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk mengakui adanya pendapatan. Nah, ini kriteria yang berhubungan dengan pendapatan yang akan menjadi bahasan kedua. Yang ketiga adalah saat pengakuannya, kapan pendapatan tersebut itu diakui. Setelah pendapatan itu diakui dan kita sudah mengetahui waktunya, maka prosedur pengakuannya itu bagaimana untuk mencatat adanya pendapatan tersebut. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendapatan? Pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Yang pertama, konsep aliran masuk, di mana pendapatan ini dimaknai sebagai aset. Semua transaksi aliran masuk itu diakui sebagai aset, terutama yang berhubungan dengan kas. Kas masuk yang diterima oleh perusahaan itu dapat diakui sebagai pendapatan kalau berdasarkan pada konsep aliran masuk ini. Yang kedua adalah konsep aliran keluar. Itu dimaknai bahwa pendapatan merupakan penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Ketika kita menyerahkan sebuah produk kepada pihak lain, maka penyerahan produk tersebut ketika sudah dapat diukur nilainya, maka berdasarkan konsep aliran keluar itu merupakan pengertian dari yang namanya pendapatan. Nah, konsep yang ketiga ini secara netral bahwa pendapatan diakui atau pendapatan didefinisikan sebagai produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Ini menyatakan bahwa apapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan itu merupakan upaya produktif dari perusahaan dan memiliki yang namanya nilai tertentu, maka dapat diakui atau memenuhi syarat sebagai pendapatan. Pendapatan ini diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan atas penyerahan produk, atas penyerahan barang tersebut. Ketika ada pengganti berupa aset baru, biasanya berupa aset berbentuk tunai, kas tunai, maka itu yang diakui menjadi pendapatan bagi sebuah perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut dari beberapa konsep mengenai pengertian pendapatan, maka kita dapat merumuskan bahwa yang membentuk pengertian pendapatan itu pertama adalah adanya aliran masuk atau kenaikan aset. Segala bentuk aliran kas masuk atau yang berdampak terhadap kenaikan aset, maka itu dapat dimaknai sebagai pendapatan. Yang kedua adalah kegiatan yang merepresentasikan operasional utama atau sentral yang terus-menerus. Ini dimaksudkan bahwa aktivitas operasional perusahaan tentunya memiliki main produk atau produk utama yang menjadi aktivitas usahanya. Sehingga aktivitas tersebut itu menjadi aktivitas yang memiliki sifat kontinu ke depannya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pengertian yang namanya pendapatan. Nah, yang ketiga adalah adanya pelunasan
penurunan atau pengurangan kewajiban dari suatu entitas, di mana ketika terjadi yang namanya penyerahan barang, maka di sana akan ada yang namanya pelunasan atau penurunan atau pengurangan kewajiban bagi suatu entitas atau pihak pelanggan. Terus yang keempat itu adalah produk perusahaan. Pastinya ketika kita memiliki produk perusahaan yang diserah terimakan, itu berarti menjadi salah satu faktor dari pengertian pendapatan. Terus yang kelima itu adanya pertukaran produk. Misal katakanlah produk A ditukar dengan produk B, itu juga menjadi pengertian dari yang namanya pendapatan. Yang keenam adalah menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Maksud di sini ini adalah yang mengenai pendapatan ini dapat memiliki istilah yang lain, kayak misalnya omset, penjualan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas itu terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik, dan yang kedua adalah laba rugi ditahan. Nah, biasanya kalau terjadi yang namanya kenaikan ekuitas itu pada laba rugi perusahaan, laba rugi ditahan. Ketika ada kenaikan ekuitas tersebut, berarti terjadi yang namanya pendapatan. Ini biasanya berhubungan juga entar dengan yang namanya keuntungan. Sekarang kita akan membahas mengenai kenaikan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Ini tadi salah satu syarat dalam pengertian pendapatan bahwa harus ada yang namanya kenaikan aset atau aliran kas masuk berupa aset. Nah, sebenarnya dalam konsep pendapatan ini tidak ada batasan bahwa aset itu harus berupa kas atau aset likuid yang lainnya. Tapi mayoritas biasanya berupa yang namanya kas. Kalau berupa aset liquid lainnya itu jarang. Itu biasanya terjadi yang namanya pertukaran produk dengan aset yang lain semisalnya. Tapi itu memungkinkan juga. Nah, FSAB itu mengisyaratkan bahwa jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. Ketika kita menyerahkan sebuah pendapatan, menyerahkan sebuah produk, maka itu dapat diartikan sebagai pendapatan. Apalagi barang tersebut atau produk tersebut itu memiliki nilai manfaat kepada pelanggan dan diganti dengan aset oleh mereka. Sehingga aset tersebut baik itu berupa kas atau aset liquid lainnya itu menjadi aset perusahaan sebagai pengganti dari penyerahan produk atau jasa. Sebenarnya mengenai kenaikan aset ini tidak hanya berhubungan dengan pendapatan saja. Patton dan Litlon itu menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan, yaitu yang pertama adalah transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Segala bentuk pendanaan dari kreditor dan investor itu akan berdampak kepada kenaikan aset. Yang kedua adalah laba yang berasal dari kegiatan investasi. Nah, investasi yang dilakukan oleh investor ketika mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan, maka keuntungan tersebut itu dapat menjadi atau berdampak terhadap kenaikan aset. Dan yang ketiga adalah hadiah, donasi, atau temuan. Ini juga akan berdampak terhadap adanya kenaikan aset. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Misal kita memiliki yang namanya bangunan, awalnya nilainya 1M. Ketika dilakukan yang namanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset bangunan tersebut, terus nilainya menjadi 1,5M misalnya, maka selisih tersebut itu berdampak terhadap yang namanya kenaikan aset yang awalnya 1M menjadi 1,5
M. Nah, yang kelima, ini baru berhubungan dengan pendapatan, yaitu penyediaan atau penyerahan produk, barang, dan jasa yang berdampak terhadap yang namanya pendapatan, maka ini menjadi salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kenaikan aset. Intinya bahwa mengenai kenaikan aset ini tidak hanya berhubungan dengan adanya pendapatan saja, tapi karena ada beberapa transaksi atau kejadian atau keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kenaikan aset tersebut. Mengenai istilah operasi utama yang berlanjut dalam pengertian pendapatan, ini dimaknai bahwa operasi utama itu dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk mendatangkan laba dan bukan untuk membatasi jenis produk utama dan produk sampingan. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, tentunya berharap bahwa perusahaan itu dapat going concern, artinya memiliki sustainability ke depannya. Dia akan berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, untuk dapat berkesinambungan tersebut, maka perusahaan itu harus memiliki yang namanya produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga terjadi yang namanya transaksi penjualan dalam hal ini untuk mendapatkan pendapatan. Namun, biasanya dalam menghasilkan produk dan jasa tersebut itu ada produk utama dan juga ada produk sampingan. Nah, produk utama dan produk sampingan ini yang merupakan hasil karya dari sebuah perusahaan menjadi produk atau jasa yang dihasilkan merupakan operasi utama yang berlanjut. Ini dalam definisi hal tersebut. Mengenai istilah berbagai bentuk dan nama yang berkaitan dengan pendapatan, itu adalah untung atau profit. Nah, dalam istilah untung, itu ada beberapa kata kunci yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya kenaikan ekuitas berupa aset bersih. Kalau ekuitas ini tentunya berhubungan dengan laba rugi ditahan. Sedangkan aset bersih ini biasanya berhubungan dengan kas perusahaan atau aset liquid lainnya. Ketika ada terjadi yang namanya kenaikan terhadap ekuitas dan aset bersih, sama halnya dengan pendapatan, maka bisa memenuhi satu kriteria dari 3 kriteria keuntungan. Yang kedua adalah transaksi periferal atau insidental. Nah, transaksi ini merupakan transaksi sampingan, bukan menjadi transaksi utama dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ini menjadi syarat utama, yaitu selain berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Nah, selain pendapatan dan investasi oleh pemilik dan memiliki dua kriteria tersebut, adanya kenaikan ekuitas dan merupakan transaksi insidental atau periferal, maka itu dapat didefinisikan sebagai sebuah keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya itu adalah mengenai pengakuan pendapatan. Ketika kita sudah mengetahui definisi dari pendapatan, maka selanjutnya itu adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini diperlukan untuk mengetahui kapan pendapatan itu akan dicatat secara resmi pada perusahaan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui kriteria pendapatan itu seperti apa, maka pertanyaan selanjutnya itu adalah kapan pendapatan itu diakui. Itu yang menjadi poin utama dalam pengakuan pendapatan ini. Pengakuan itu dimaknai sebagai pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga
Jumlah tersebut itu terrefleksi dalam laporan keuangan atau statement laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan pengakuan pendapatan, itu tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Kenapa? Karena secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Maka untuk dapat mengakui yang namanya pendapatan itu berbicara tentang waktunya kapan pengakuan pendapatan itu. Ketika kita sudah mengetahui kriterianya tadi, maka waktu untuk mengakui pendapatan itu yang menjadi poin selanjutnya dalam pembahasan pengakuan pendapatan ini. Dalam pembentukan pendapatan, konsep yang harus dipahami adalah bahwa pembentukan pendapatan ini menyatakan pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasional perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Sehingga dalam pengakuan pendapatan, ini menjadi korelasi dari aktivitas operasional perusahaan. Apapun yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang berakibat kepada adanya pendapatan itu merupakan konsep dari pembentukan pendapatan. Mulai dari proses pembelian bahan, proses produksi, proses penyerahan barang, proses penagihan, proses pembayaran, maka itu merupakan konsep dalam pembentukan pendapatan pada aktivitas operasional perusahaan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa dalam operasional perusahaan itu meliputi kegiatan produksi, penjualan, dan penagihan piutang. Untuk proses produksi ini tentunya berhubungan dengan pengadaan, pergudangan, sehingga produk yang dihasilkan itu dapat diserah terimakan kepada pelanggan sehingga terjadi yang namanya transaksi penjualan di sini. Nah, penjualan tersebut itulah yang menjadi pendapatan bagi perusahaan. Konsep pembentukan ini sering disebut sebagai pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan. Hal ini karena dilandasi pada konsep dasar upaya atau hasil capaian serta kontinuitas dari operasional sebuah perusahaan. Yang namanya pendapatan itu pasti didasarkan pada sebuah hasil karya dari perusahaan tersebut. Dan tentunya hasil karya tersebut diharapkan menjadi kontinuitas atau keberlanjutan dari operasional perusahaan ke depannya. Itu yang menjadi landasan dalam pembentukan pendapatan bagi sebuah perusahaan. Berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan, maka sebenarnya pendapatan itu baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak pembeli untuk membayar produk, baik produk tersebut itu telah selesai diserahkan atau produk tersebut itu belum dibuat sama sekali. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa pendapatan itu baru diakui ketika terjadi yang namanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kesepakatan tersebut itu yang mengakibatkan adanya pembayaran terhadap produk atau jasa tersebut. Baik jasa atau produk tersebut itu telah diselesaikan, artinya kita serahkan kepada pihak pembeli, atau belum kita lakukan atau kita kerjakan sama sekali. Contoh misalnya adanya kesepakatan dengan pembayaran DP, itu bisa diakui waktu untuk pengakuan pendapatan.
Nah, berdasarkan konsep tersebut, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk sama sekali. Ingat bahwa kata kunci di sini ini adalah adanya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli. Nah, kesepakatan tersebut itu berdampak terhadap yang namanya pembayaran produk atau jasa yang dihasilkan. Baik pembayaran tersebut itu berupa aset tunai, berupa kas, atau aset likuid lainnya. Nah, kapan? Pada saat produk itu selesai diserah terimakan ataupun produk itu belum dibuat sama sekali. Contohnya adalah dengan pembayaran uang muka atau DP. Maka pada saat pembayaran uang muka tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. Sehingga dalam konsep realisasi pendapatan ini menekankan pada dua hal. Satu adalah kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya. Ini yang dimaksud dengan adanya kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, ada penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, baik kas atau setara kas atau dalam bentuk yang namanya piutang atau penyerahan aset likuid lainnya. Nah, dua hal inilah yang menjadi konsep dalam realisasi pendapatan. Ingat, yang pertama itu adalah adanya kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu adalah mengakibatkan pada penyerahan aset lancar, baik berupa kas atau setara kas, atau piutang, atau penyerahan aset likuid lainnya dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Pada prinsipnya, dalam kriteria pengakuan pendapatan ini, pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Nah, itu sebenarnya konsep pengakuan pendapatan yang baik, yaitu ketika barang tersebut itu telah diproduksi dan barang tersebut itu telah diserah terimakan dari pihak penjual kepada pembeli. Maka saat itulah dapat diakui adanya sebuah pendapatan. Kenapa? Karena FSAB ini membuat dua kriteria pengakuan pendapatan, baik itu keuntungan itu juga, yaitu harus memenuhi yang pertama adalah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Nah, terrealisasi di sini itu adalah sudah diproduksi dan dilakukan yang namanya serah terima kepada pihak penjual. Tapi kalau istilah atau cukup pasti terrealisasi itu ketika kita sudah membuat yang namanya komitmen adanya DP dan semacamnya itu dapat diakui juga sebagai pendapatan. Yang kedua terbentuknya atau terhaknya. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi validasi dengan adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Nah, dua hal inilah yang menjadi kriteria yang disyaratkan oleh FSAB dalam pengakuan pendapatan. Ingat, makna dari realisasi itu adalah adanya proses produksi dan penyerahan barang, sedangkan istilah cukup pasti terrealisasi itu dapat dimaknai dengan adanya komitmen. Sedangkan terbentuknya atau terhaknya itu dapat dimaknai sebagai penyerahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang diganti atau dilakukan adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual.
Ini sebagai penguat bahwa terbentuknya pendapatan itu tidak harus terrealisasi terlebih dahulu untuk menjadi yang namanya pendapatan. Tapi dapat atau cukup terrealisasi itu pun dapat diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan dapat diakui jika memenuhi syarat keterukuran nilai aset adanya suatu transaksi. Keterukuran ini ketika kita ada komitmen yang dibayar dengan uang muka, maka sebenarnya itu sudah dapat diukur jumlah pendapatannya berapa. Dan adanya suatu transaksi, kesepakatan tersebut itu merupakan sebuah transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga ketika dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dapat diakui sebagai pendapatan. Oke, kalau misalnya kita mau menyimpulkan bahwa pendapatan itu dapat diakui pada saat selesainya proses produksi dan adanya serah terima barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang kedua, pada saat adanya kesepakatan melalui adanya uang muka. Dan yang ketiga, kedua hal tersebut itu, yang pertama dan kedua, itu dapat terukur dengan adanya penggantian berupa arus kas masuk kepada pihak penjual dari pihak pembelinya. Walaupun tidak harus selamanya berbentuk kas tunai, bisa kas atau setara kas, atau berbentuk yang namanya piutang atau aset liquid lainnya. Mungkin itu aja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mohon untuk terus belajar. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Terima kasih.